Oke, perkenalkan nama saya Windy Putra dari kelas 2F dengan NIM 2108300121. Di sini saya akan menjelaskan tentang perintah-perintah di command prompt. Pertama, perintah ping yaitu untuk mengirimkan paket data berupa request dalam suatu bit ke host atau komputer yang lain untuk mengetahui apakah komputer tersebut terkoneksi dalam jaringan yang sama atau online. Oke, di sini saya akan mulai dengan mengetikkan ping siakat tadi seperti ini. Kita akan coba enter. Jika hasilnya TTL atau reply from seperti ini dan diakhiri dengan TTL, berarti jaringan terkoneksi atau jaringan online. Yang kedua, kita mencoba untuk tes ping request timeout. Di sini saya akan mencoba ping siakat kasih nomor kita akan mengeping Google www.google.com. Ini kita akan coba matikan internet kita dahulu agar tidak terkoneksi internet sama sekali. Coba. Kita coba untuk ping Google, apakah akan terkoneksi ke Google atau tidak. Jika tidak bisa, kita coba pakai DNS atau IP mereka. Sudah bisa dilihat di sini ada request timeout. Kenapa ada tulisan request timeout? Dikarenakan kita belum menyambung ke dalam WiFi atau internet kita. Kita nyalakan kembali. Oke, kita akan mencoba untuk tes yang ketiga, tes ping min n5. Seperti contoh di bawah ini. Min n5. Bisa dilihat ping berhasil dan TTL. Min 5 artinya untuk menjelaskan kelima reply dari TTL tersebut. Kesend paket yang disend 5 dan yang diterima juga 5. Tidak ada loss sama sekali. Oke, yang keempat kita akan tes ping min t. Seperti ini. Jika tidak berhenti-berhenti seperti ini, kita bisa menekan Ctrl plus J agar berhenti seperti yang saya lakukan seperti ini. Yang kelima kita akan tes ping min 1 100.
Mohon maaf, tekan tes ping min i100. Ya, tersambung dan masih tetap TTL. Dan untuk yang app config, di sini saya akan menjelaskan tentang perintah command prompt ipconfig. Ipconfig adalah konfigurasi jaringan yang ada pada komputer kita. Perintah ipconfig dipakai di Linux, sedangkan ipconfig dipakai di Windows. Mohon maaf, perintah ifconfig dipakai di Linux, sedangkan ipconfig di Windows. Ipconfig untuk melihat IP configuration yang kita pakai. Oke, pertama kita akan coba ipconfig. Seperti ini bisa dilihat, berhasil. Kita bisa melihat IP kita. Dan yang kedua, kita akan coba ipconfig all. Di sini IP configuration kita akan terlihat semua karena menggunakan perintah all. Seperti laptop, Ethernet adapter 2, Ethernet adapter virtual focus only network juga terlihat. Wireless LAN adapter local area connection juga terlihat. Kita masuk ke dalam perintah yang ketiga atau bisa disebut netstat. Netstat untuk memonitoring jaringan dan informasi yang terkait dengan koneksi port, antara lain alamat IP yang terhubung, status koneksi, dan aplikasi yang digunakan. Kita akan coba netstat. Kita tunggu sebentar hingga selesai. Jika dirasa lama, kita bisa mengulangi hal yang tadi kita coba dengan Ctrl J. Sudah terhenti. Dan yang kedua, kita akan coba tes netstat min A. Oh, maaf, salah. Oke. Netstat min A active connection, kita bisa lihat di sini ada banyak, dan state-nya listening, reference address-nya ini device kita, laptop, dan local address. Ini cukup lama, tapi ketika dirasa lama, kita bisa gunakan Ctrl J lagi. Ya, sudah selesai. Netstat A di sini untuk menampilkan seluruh koneksi dan port yang digunakan. Kita akan mencoba netstat min E. Oke, tes netstat min E sini berhasil, yaitu untuk menampilkan statik jumlah data yang diterima atau dikirim oleh Ethernet atau NIC yang aktif. Seperti ini. Lalu kita coba netstat min N. Oke, berhasil juga. Netstat min N ini untuk menampilkan alamat host dan port dalam format angka. Seperti gambar di bawah ini atau contoh seperti ini. Kita akan lanjut ke tes netstat yang min S. Berhasil, seperti ini tampilannya. Ini untuk menampilkan statistik per protokol. Kita bisa lihat seperti ini, TCP statistik for IPv6,
IPv4 akan terlihat. Kita akan mencoba yang netstart min_r. Seperti ini. Bisa kita lihat interface list IPv4 route table. Ini untuk menampilkan route table atau table routing yang kita pakai. Kita gunakan. Kita akan coba tes lagi netstart yang mint. Ini untuk menampilkan kembali statistik yang telah dipilih. Seperti ini. Kita akan tunggu. Jika dirasa lama, kita akan mencoba untuk Ctrl C lagi. Oke, kita akan lanjut dengan perintah yang selanjutnya, nslookup. Untuk nslookup ini untuk mengetahui alamat IP address dari nama domain yang dituliskan. Contohnya nslookup siakat nomor.ac.id. Kita akan lihat di sini, bisa kita lihat server jpon.net, addressnya seperti ini, dan non-authoritative answer name siakat unmer ac.id, dan addressnya kita bisa melihatnya di sini. Lalu untuk perintah selanjutnya adalah root. Perintah ini digunakan untuk membuat jalur baru atau routing pada komputer ke satu jaringan, biasanya pada LAN atau WAN. Kemudian untuk mengetahui proses lalu lintas jaringan Anda, untuk mengetahui informasi jalur host, gateway, dan network destination Anda untuk paket yang akan dikirim dengan perintah root print. Kita coba dengan menuliskan root print. Sini kita bisa melihat routing yang telah digunakan seperti gambar di sini, seperti contoh ini. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang perintah-perintah di Command Prompt. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di praktikum selanjutnya.